Jebret Tim kembali ketemu di DPI dalam suasana mudik ya, sama suasana liburan, masih menunggu arus balik di tanggal sekitar 1 sampai 3 Mei nanti after May Day ya. Biasanya itu nanti akan menjadi arus balik hari anak sekolah dan juga orang udah mulai efektif kerja full dan pasti kita kembali di Jabodetabek akan kembali macet. Tapi nggak apa-apa karena kita akan kembali menemani bersama dua pandit yang juga hadir, ada Firzi dan juga ada Aldi yang juga baru balik lagi siaran. Minal aidin wal faizin guys. Minal aidin semuanya. Mudik lo di? Mudik Tegal dan Cilacap dan kejutan. Oke, emang kalau Jebret Media di sana emang besar. Cuman yang paling banyak kirim salam adalah untuk siapa? Siapa? Abrar. Wow. Tapi salamnya positif apa negatif? Negatif. Oh, kan. Jangan suruh bikin rundown lagi. Itu apa namanya caption lagi? Oh iya, caption. Caci maki pasti ya. Emang. Lu tapi jadi famous kan? Famous, Jadi terkenal di mana-mana. Lo mudik gak? Enggak, tapi gue kesentul. Ada yang ngajak foto akhirnya pertama kali. Wey! Jebret Media. Tapi Ya? dia nggak bilang, oh Jebret Media, gue pikir Mas Haryo ya. Gitu. Tapi seneng dong, Newcastle sekarang lagi solid lagi ya, dan bisa nyetak gol lagi kan. Dan lucunya kan lagi rame itu antara fans MU, fans Arsenal Iya, lagi rame. iya. Sementara Newcastle naik aja pelan-pelan. Pelan-pelan ya, diam-diam, operasi diam-diam. senyap ya. Iya. Ya menarik ya, karena sekarang perebutan di 34 juga semakin seru, di mana title race kayaknya udah over, tapi justru 34-nya dan juga zona degradasinya lagi lumayan seru. Dan ini ada Aldi yang juga gue tahu mungkin kalau gue tanya di depan, lu udah lempar anduk untuk jadi persaingan juara musim ini? Lempar anduk untuk bahas juara atau enggak ya? Iya. Gimana ya? Karena gini, kalau ini bakal jadi template sih, maksudnya gini, emang dari awal kan emang Iya, nggak ada iya, yang dari memprediksi untuk juara juga dong. Iya dong. Template tadi udah dibilang kan. Iya, Champions, template, ya betul. kan? Tapi- Target kita masuk UCL, bener dong. Iya, iya. Tapi masa kan, alasan sih? iya, Kan tapi enggak dong. kan- Cuman, Iya. ini kan udah di tangan nih. Nah, Ya iya kan? iya iya. 8 poin. 32 pekan. 32 pekan, 8 poin dari City. Bayangin, lu 4 game nggak dapat kemenangan, lu masih di atas City loh. Ya. Berarti kan seberapa bagus gap antara City dan Arsenal yang udah dibikin Betul. segitu lama. Betul. Tapi setelah game Sporting Lisbon, lalu ketemu Liverpool, West Ham, Southampton West Ham, Ya. di puncaknya ketemu City, amburadul tuh, Ya. hilang berantakan semua. Dan ya mungkin cuma ada 3 hal yang buat gua bikin masih ada pede untuk bahas Arsenal juara. Pertama, fixture-nya City yang makin banyak. City masih at ada. least 10 game lagi sampai terakhir, kalaupun dia gugur di Champions League ya. Ya. Dan bakal bulan Mei nanti bakal seminggu 3 kali kayak MU juga, Ya, pekannya padat. berat. Dan ya dia rekor di Nottingham Forest di Everton kurang begitu bagus, dan Nottingham Forest. Kemarin Ini 3 hal yang bikin gue bisa kali ini 2 Dan lu kali. berharap sama Oh, Everton? berarti masih berharap Enggak kayak sih. Jebret berarti ya? Tahun lalu Chelsea juga kalau nggak salah kan kalah. Iya, Everton sekarang enggak sih. Kemarin kan Newcastle bisa lawan Everton. Tahun lalu nggak Everton sih? juga relegation battle dong. Iya, iya, Ya, Lampard. Lampard ya. terus Lampard, gitu. ya, Lampard. Ya kan? Ya hal-hal itu masih ada gitu, juga bukan sudah dihempas banget. Cuma kalau gue pribadi ya, sesuai pertanyaan lo ya lempar handuk sih. Tapi kalau lo sekarang positioningnya sebagai orang yang menyalahkan Arteta, atau lo tetap bilang, ya Arteta udah tetap overachieve dari segala pencapaian ini? Overachieve jelas karena targetnya apa gitu kan. Sekarang gini, kita tahu beberapa pemain Arsenal nggak perform bagus gitu. Ya. Cuman siapa yang mau menggantikan? Odegaard nggak perform bagus dalam 3 game terakhir. Lu mau main Fabio Vieira, itu lu juga mau main Smith Rowe, Disalahin mulu ya. salahin lagi. Lain cerita, Odegaard ya, kita bandingin sama De Bruyne. De Bruyne baru berapa? 7 gol kalau nggak salah musim ini Premier League. Odegaard 12. Dari awal musim De Bruyne nggak begitu kelihatan namanya. Iya, iya. Odegaard beberapa game terakhir langsung dia nggak layak jadi kapten, dia bukan pemain yang bla 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 bla. Banyak sekali sorotannya. Ya ini kan baru 4-5 game doang Arsenal main drop banget seperti ini. Sebelumnya kan Arsenal main bagus. Cuman ya jelas fokus konsentrasi itu harus dijaga oleh pelatih. Nah ini yang gue lihat bahwa Arteta masih harus banyak belajar dari Pep Guardiola. Maksudnya beberapa pelatih hebat bisa menjaga asa, menjaga bara api itu tetap kejaga. Nah sekarang Arsenal ngerasa udah di atas, gap segitu tinggi dengan City, permainannya itu kelihatan makin drop. Nggak salah, Henry bilang pemain Arsenal terlalu emosional. Karena emang benar-benar terlalu emosional bahwa Arsenal Harus nyari yang lebih kalem dikit ya. harusnya lebih fokus kalem gitu loh. Karena kan ada yang sebut lawan apa tuh yang selebrasinya berlebihan Oh, Bournemouth ya. Iya, menurut gua. Bournemouth yang emosional. Ya banget. mungkin emang wajar karena mereka Oh squadnya iya, juga 3 masih paling poin muda penting, ya, yes. average-nya juga paling Iya, muda. iya, iya. Dan secara lo melihat ini sebuah kegagalan ya Zi, karena
Gue kalau kemarin mungkin memposisikan gue sebagai orang yang ngebela Arteta karena ada coach yang udah nyalain Arteta. Gue hari ini pengen coba ngeposisiin, lu udah 3 tahun loh sama Arsenal. Menurut gue kalau lo dibilang lo nggak dikasih waktu, bohong. Nggak dikasih waktu 3 tahun, walaupun mungkin belum 3 full season, lo belanja juga. Berarti kan sebenarnya gagal dari sisi pencapaian gitu. Kalau dari pemain cantik oke lah, tapi dari sisi pencapaian gagal loh. Iya, kalau kita lihat poinnya mereka ya dari 14 laga pertama, dari 19 laga pertama mereka dapat 50 poin dari 19. Sekarang hanya 25 poin dari 14. Itu multiple factor sih, bukan hanya pelatih gua bilang. Ya pasti pemainnya juga berpengaruh, pasti apa yang terjadi di Januari juga berpengaruh. Trossard datang oke, tapi cover back-nya ternyata yang lebih dibutuhkan kan, ternyata bukan lebih butuh Trossard, tapi lebih butuh pelatih Saliba. Dan Saliba tuh cedera di Liga Eropa ya. Sporting Lisbon. Iya, Sporting Lisbon kan. Ternyata itu faktor kuncinya. Karena dari awal kita udah bilang kalau mau jadi juara adalah benahi lini belakang. Itu kan dari awal banget, dari sebelum musim ini jalan. Ketika Arsenal lagi ngincar kayak Rafinha, kayak lain-lain, itu mah luxury buy yang sebenarnya Arsenal nggak butuhkan. Tapi kalau kita lihat Arteta, ya ini sih amunisi buat mereka yang haters Arteta ya. Bukan hanya coach, tapi ada beberapa teman gue juga yang ngelihat Arteta ya pertama dia ngasih too much respect ke si Guardiola, mungkin karena mentornya, mungkin karena dia main di Etihad dan lain-lain. Yang seharusnya nggak dia lakukan itu. Kalau City dia bisa nyerang, dia mau nyerang, bisa kok. Bisa kok City itu dilukai. Oh, ini game Arsenal City kemarin ya? Ini bahas Arsenal City kemarin? Iya. Oh, oke. Iya, kalau misalnya kayak Newcastle lah. Newcastle ke Etihad, oke kalah 2-0. Tapi di pertandingan itu dia bisa ngasih perlawanan kayak ini kita nggak lihat sama sekali. Ini nggak kayak tim peringkat pertama melawan tim peringkat kedua. Jauh banget. Kalau kita ngomongin small margins dalam menjadi juara Premier League ya. Sebenarnya Arsenal kan kalau mereka bisa menang semua laga sisa, mereka akan finish dengan 90 poin. Itu adalah jumlah poin tertinggi mereka sejak era Invincibles. Masalahnya City sekarang 100%. Udah segitu ningkatin level persaingan juara Premier League. 100%. Bahkan 100-an, bahkan Liverpool yang dulu dapat 97 poin pun masih suatu rekor untuk tim yang nggak juara gitu. Dan kalau sekarang mereka, kalau kita lihat lah 2018-19 ketika Liverpool main ke Etihad, itu kayak tim yang mau juara ketemu tim yang mau juara. Jadi pertandingan waktu itu cuma dipisahin sama clearance John Stones itu, inget gak sih yang di gawang itu. Tapi kalau ini gue nggak lihat kayak yang satu tim juara, yang satu juga mau juara gitu. The gap is too far antara kedua tim ini. Nggak ngerti apa penyebabnya, tapi yang pasti lebih dari Arteta. Gue ngerti penyebabnya sih. Emang kualitas pemain, kualitas pelatih jauh. Ya lebih dari satu faktor kan pasti. Banyak ya. That's why kalau Arsenal juara musim ini mengejutkan. City juara musim ini, ya udah biasa. Sampai bahkan ada yang bilang bahwa kalau City cuma juara Premier League, apakah Pep gagal? Berarti kan luar biasa banget. Iya, karena dia udah treble kan. Iya, dia menuju treble. Luar biasanya ini tim. Walaupun sebenarnya tiap musim Pep Guardiola ternyata punya anomali sendiri ya. Maksudnya ada evolusi kayak sekarang pakai 4 center back gitu. Menurut gua ada perubahan-perubahan yang juga tetap dilakukan Pep Guardiola. Artinya dia otomatis gitu kan. terus menemukan dirinya itu beda-beda, suatu yang beda. Itu hebatnya Pep Guardiola. Biasa pelatih lain kan kalau saat sistemnya nggak jalan, dia ganti. Pep Guardiola sistemnya jalan pun diganti. Dan kesalahan nomor 2 Arteta adalah dia terlalu menjiplak Pep Guardiola. Dalam arti begini, Guardiola rajanya rotasi. Tapi harus dilihat, musim pertama di City dia nggak begitu rotasi karena materi pemainnya ya ala kadarnya. Sekarang dia bisa rotasi karena di kanan jelek aja bisa ganti, bisa nanti pakai Mahrez, bisa siapapun. Materi pemainnya luar biasa bagus. Di Arsenal dicoba rotasi seperti itu, harus dilihat apakah Fabio Vieira adalah pengganti yang tepat bagi Odegaard. Kan nggak juga gitu kan. Ya itulah, sistemnya dilakukan dengan hal sama, cuman materi pemainnya beda. Itu buat gue yang. Tapi kalau kita ngomongin Virzi soal Arsenal City, itu kan just 2 games gitu dalam satu musim. Harusnya ketika memang lo menitik beratkan, ya anggaplah kalau coach bilang kalau kalkulator terus ngadepin City secara kualitas, secara pengalaman pelatih jelas kalah. Tapi kan yang perlu di title race-nya adalah menghadapi tim-tim lain yang baru 3 pertandingan. Pertama kalau pertemuan ini kan kelihatannya kayak 3-point game. Tapi kan in actuality ini sebenarnya 6 point ya. Jadi satu tim satu naik, yang satu turun. Tapi menurut gue juga yang kekalahannya Arsenal ini bukan hanya datang di Etihad, tapi ketika mereka seri lawan West Ham, ketika seri lawan Southampton, karena itu dari yang tadinya mereka bisa chill lah, kita bisa main ke Etihad, kita menang, kita masih ada tabungan poin. Tiba-tiba lawan West Ham dulu ya, habis itu Southampton. Dari Liverpool babak pertama itu keren banget. Itu keren. Iya, penampilan mereka babak pertama itu Arsenal yang
apa ya, orgasme Arsenal lah. Permainan mereka tuh hampir nggak ada celahnya. Cuman itu bisa berubah Hilang. seketika. Nah, apakah itu salah Arteta? Gue nggak yakin itu salah Arteta doang. Itu pasti ada mindset player mereka. Ya cuman Plus lagi-lagi, Liverpool juga. iya Liverpool juga. Tapi Aldi lagi-lagi bilang kalau emang ini tim better equipped untuk ke Liga Champions. Emang kalau kita ngomongin mundur setahun, ini kan kita lagi ngomongin momen di mana, aduh Arsenal bisa nggak ya ke Liga Champions? Ya sekarang mereka udah memastikan diri lolos ke Liga Champions dengan berapa? 7 pertandingan tersisa. Itu menurut gue ya peningkatan. Tinggal sekarang mereka bisa dapetin the quality of players yang bisa membuat mereka kompetitif di Liga Champions dan juga di Premier League. Karena tadinya kan mereka ya datangin pemain Liga Eropa, let's face it lah, Fabio Vieira, Kiwior itu kan pemain-pemain Liga Eropa. Ya kalau mereka ke depannya bisa main di Liga Champions, ya mereka bisa datengin the caliber of players yang lebih jago lagi dari pemain-pemain yang mereka datengin kemarin. That's why gue bilang bahwa kalaupun Arsenal nanti nggak juara karena kalah sama City, gue bilang karena Arsenal bapuk. Kenapa? Karena ada beberapa game yang sebenarnya kalau gini, kalah di City, ya lu bisa seri sama City udah bagus, apalagi kalah ya. Liverpool juga sering kalah gitu Iya kan. kan, itu udah City gitu kan, terlalu sempurna ini tim. Tapi kan ada game-game yang tadi Panji bilang bahwa ini harusnya kan menang. Kalaupun di West Ham, Liverpool sama Southampton Arsenal menang, kalah di City, Nggak apa-apa. masih ada gapnya. masih aman. That's why gue bilang bahwa Arsenal kayak memberikan gelar ini buat City buat gue jatuhnya. Tapi lo setuju nggak sih ini emang kesalahan terbesar di Arteta atau memang Gue selalu di pelatih sih. kemarin gue bilang karena ya emang Arteta hidup di zaman yang salah menurut gue, karena even Klopp pun cuma bisa nyolong sekali kan, nggak ada pelatih yang bisa nyolong lebih dari sekali ketika title race sama Pep Guardiola di La Liga maupun di Premier League gitu kan. Menurut lo apakah memang Arteta yang kurang atau emang Pep-nya udah terlalu sempurna dengan timnya juga sempurna? Good point. Yes, satu terlalu sempurna dan gue nggak begitu melihat ini sebagai battle atau title race sih, karena nggak pernah ada City di atas, Arsenal nyusul, Arsenal di atas. Arsenal yang ada di atas itu baru gue lihat Arsenal di sebagai atas title nyusul. race. Ini kan kayak bahasa kasarnya ya, lu gua pur deh. Nah ya itu kalau sekarang orang akan melihat seperti itu ya. Yeah. jadinya ya. City gua Dipur pur dulu, deh. 32 Gue fokus sama UCL dulu nih, lolos grup, apa segala macam. Gue tau kok, soon gue bakal nyalip lu dan soon lu bakal perlahan pasti lu bakal jatuh. Winter is coming ya. Ya, winter is coming mungkin begitu karena ya Pep Guardiola nggak begitu fokus sama Arsenal, dia fokus sama timnya sendiri dan nampak bener yang tadi Panji bilang juga perubahan di City juga terjadi, tim yang udah bagus dievolusi lebih bagus lagi ya kayak paling kelihatan kan ya Stones menjadi holding midfielder itu kan udah paling luar biasa banget dan ya balik lagi saat lu bikin 82 gol di liga dan 30 plusnya itu dari seorang Haaland ya apa yang lu harap di tim ini gitu. Dan gini sih kayak si Arteta kan dia main template untuk ngelawan City ya, high press gitu-gitu kan karena Niatnya City sih, sirkulasi cuman bola kan di belakang. Iya. Tapi abis itu si Pep Ngehe ini bisa aja nggak sih bola-bola jauh main kayak Iya, Sondai direct. zaman dulu. Yes, Langsung jauh. 1, 2, 3 sentuhan doang bola udah Jadi gol loh. kehidupan Iya. gawang, yes. Holland ke Kevin De Bruyne, assist pertama Holland buat De Bruyne tuh musim ini. Udah abis gitu aja. It's so simple jadi football. Mungkin ya akhirnya Pep ngerasa ya kadang gue mungkin juga terlalu ngerepotin Ya itu diri. menurut Ya, gue itu balik lagi. akhirnya Langsung aja. Pep berdamai dengan idealisme sendiri kan. Iya. Dulu dia kan selalu dengan kekeh dengan possession-nya Iya. tanpa plan B. Sekarang kayaknya udah punya plan B, main juga kadang-kadang bisa lebih direct gitu Saat kan. lu punya Diaz yang bisa crossing ke depan bagus, lalu lu punya Haaland yang bisa bikin umpan bagus, lu punya De Bruyne yang bisa lari lalu gue cek dan bikin gol, ya bakal lebih Tapi simpel sih game emang lu. mismatch banget sih kalau lu taruh Holding sama Gabriel terus lu lihat Haaland. powernya Haaland itu Ya, udah mismatch nggak dong, nyambung ya kan? banget. Tapi gitu yang gue kemarin di Twitter pun juga sempat bilang kan, kok orang pada nitik beratin sama Holding doang. Oke, Holding adalah pemain mediocre, tapi Gabriel nggak kalah jeleknya loh kemarin. Good Di point, beberapa point juga pertandingan begitu. Gabriel nggak kalah jeleknya loh. Berarti kan bukan di Holding doang. Bukan Gabriel pun mungkin karena biasa dapat tandem yang seperti Saliba apa. ya. Saliba pun berapa pertandingan sebelum cedera juga ada mulai Blunder. Buat gue ini masalah fokus, masalah bahwa kelihatan kok pemain Arsenal kayak starstruck gitu ketemu City gitu dari kick off babak pertama kayak kita nggak bisa sih menang di sini. Itu yang gue lihat begitu loh. Beda sama tim-tim lain kayak Newcastle, Palace ketemu City itu kayak ya lu cuma another Premier League tim, kita bisa ngadepin lu. Arsenal too much respect, good point tadi dari Firzi. Karena mikirnya mungkin juga kalau Newcastle Palace itu kan gaya mainnya memang gaya main yang counter yang penting fight aja. Jadi mereka nggak mikir title race. Kalau Arsenal kan mungkin ini nih, gue akhirnya ada posisi ini kan. Itu lagi pressure-nya balik ada ke kan. pressure dan mereka kan belum pernah ada di posisi ini Iya, sebelumnya. iya. Ya walaupun kita kadang menyebut ada Gabriel, ada Zinchenko yang bisa katanya membawakan gelar. Ternyata Zinchenko udah kayak ketemu seniornya, respect banget dia. Lebaran. Kayak segan anak sama kecil yang senior iya kan, sama segan Bernardo kan, Silva, iya. Jesus buset juga. Iya kan, Jesus juga. Iya. Balik lagi yang kayak begini bukan cuma Arsenalnya yang belum pernah punya pengalaman ini di momen seperti ini. Fansnya pun kita belum
udah lama nih gitu loh, namanya sedikit lagi juara atau nggak jadi ya. Sabar-sabar lah guys. Tapi kan udah biasa di PHP ini ya fans Arsenal. Kan? Oh. Sama fans MU kan biasanya kan. Oh mau mulai ini nih kita mulai. Nggak nih, tapi kalau lo melihat Arteta sekarang kan Ya, kita tahu dia adalah apprentice-nya Pep Guardiola. Dia mainnya dibilang jiplak Guardiola, Yes. bahkan dibilang sekarang sebagai KW-nya dari Yes. City. Apakah lo ngerasa bisa Arsenal maju dengan orang yang hanya menjiplak dari Guardiola ketika ketemu harus berhadapan dengan Guardiola juga? Iya, Guardiola ini kan gudangnya ilmu ya. Dia Iya. belajar langsung dari Robson, belajar langsung dari Cruyff. Iya. Artinya bahwa ini gudangnya ilmu, dan saat Arteta punya kesempatan untuk belajar langsung menjadi second man atau nomor 2-nya Guardiola, itu sebuah lesson yang luar biasa. Iya, Dan so far yang gue lihat dengan materi yang segini aja, yang ala kadar aja, bisa somehow Arsenal seperti ini. Walaupun emang dibantu 3 tim Premier League, MU, Spurs, Chelsea, 4 sama Liverpool. Ya, lagi jelek. Emang lagi Spurs jelek-jelek ngapain lu banget. itu? Nggak usah lah. Ya kan, mana Hansri MU sih? Kan iya. Kan Hansri MU berarti bagus dong, kecuali emang Kok seri sih? Kok tahu kan tim jelek. 5 gol 2-1 Iya loh. MU Gila. MU lawan Brentford aja 4-0 kalah. Bagus. Spurs. Tapi ini gue ngomongin kalau soal Arteta kan game-nya menurut gue masih idealis banget. Iya. Tim-tim yang bisa mencuri dari Pep biasanya adalah yang bermain Iya. anti teorinya kayak Mourinho dengan defensif dan juga counternya. Klopp mungkin nggak main counter tapi dia kan lebih ke heavy metal football yang Iya. intercept kemudian langsung 1-2 sentuhan gol gitu kan. Apakah Arteta mau nggak mau harus berevolusi? Nggak boleh dia bermain dengan ala Guardiola. Dia harus menemukan caranya sendiri yang bisa akhirnya mendobrak KW-nya ini, kan dia KW 2-nya. Ya iya sih, wajar. Itu harus dia lakukan ya, karena dia kan gimana lu bisa ngalahin Guru master lo, lu kalau dulu. lo pakai cara yang sama, Kalau guru jurusnya lo kan sama. lo ketemu Ini sendiri, sama kan? kayak Spurs mecat Conte tapi tetap pakai Stellini. Stellini Iya, ya kan iya. sama aja, kenal gaya permainan sama, tekniknya sama, malah lebih kucrut. Sama lebih- kayak si itu lebih- awalnya Potter sama lebih si bego. siapa yang Nah, berarti iya. kan? Bruno Saltor. Ya Saltor Iya. akhirnya satu pertandingan kan Iya, gitu lah, itu 40 dia. gol lagi ternyata. Tapi gue bilang sih Arteta ya, sekarang mungkin orang pada ngelihat dia masih weak point-nya Arsenal ya. Tapi menurut gue ini musim panas ini dia harus belajar, karena ya kita tahu dulu bagaimana Guardiola memakai beberapa waktu dia untuk hiatus ya. Dia kan sempat Ya, ya, belajar yang dia ke New York itu dan lain-lain. Tapi menurut gue Arteta harus ngelakuin ini karena dia harus belajar juga apa yang kita lakukan dengan salah pada paruh kedua musim, karena paruh pertama musim it's almost perfect apa yang dia lakukan. Bahkan sampai ketika Trossard pertama datang kan, wah ini pembelian yang akan membawa Jawaban. Arsenal juara. Apalagi Premier Jorginho League. ya, udah kayak wah gila nih Jorginho nambah udah, Jorginho. Jorginho Good deal aja banget, sekarang bench kan. Iya, Dia itu udah gobloknya susah sih menurut main. gua kenapa Jorginho di Kan bench. Jorginho kan dibeli kan partnya Nah, cedera iya. lumayan lama Iya. itu. Tapi menurut gue dia Iya. bisa loh untuk sekali-sekali Tandem rotasi dua, sama Saka iya. juga, karena Saka lagi menurun juga tuh Granit Xhaka kan. Turun semua sih dari Iya, game Sporting itu udah benar. turun semua sih. Fokus ngilang. Dan iya mindset sih, mental itu Iya. di saat itu leadernya harus keluar emang. Leadernya siapa di laga ini? Mereka punya nggak leader kayak dulu? Ya Gerrard kepleset juga. Yang leader-leadernya di City lah, kita ngomongin Kompany, kita ngomongin Fernandinho, atau kayak di United lo dulu ada Roy Keane. Pemain-pemain yang kayak gitu, Yes, the gue core setuju. players. Emang materi leader perlu. Cuma balik lagi, materi pemain. Iya, itu dia nggak ada. Iya. Gerrard waktu dengan Itu tim-tim dia. yang Brendan Rodgers Nah, seperti semoga apa? nih dengan adanya nanti kan main Liga Champions nih. Ya, duit Nah, lu dapet bisa nih. datengin duit, lu Yes. bisa datengin pemain-pemain yang kaliber ya. Siapa? Here we go Mbappe. Ya, Tapi nggak menurut gue soal juga leader apa enggak, sih. leader apa enggak sekarang udah gak begitu ngaruh sih, Yes, karena nggak MU begitu. dibilang punya leader Maguire katanya Lihat pas penalti di ruang kemarin. ganti Iya, segala macam. Maguire Cukup juga itu gitu kan. leader cuman karena dia orang Inggris, punya Iya, teman iya, banyak maksud di gua media. leader itu Itu kan salah Ten Hag nih berarti ya. akhirnya asumsi orang punya leader, tim punya Iya. leader apa enggak ketika dinilai ketika tim itu sukses atau gagal kan. Ketika itu sukses akan Iya. dibilang, Yes. wah Odegaard leader yang pendiam misalkan. Nyata kalau gagal dibilang Odegaard bukan leadernya gitu. Itu menurut gua pinter-pinteran aja media sama fans untuk bisa memutarbalikkan tergantung result yang terjadi kan. Tapi ini mulai nggak seru ya karena gue pikir title race-nya IPL bakal kayak musim lalu Liverpool sama City akan sampai akhir Loh, musim. bukan gak seru Ji. Tapi- Gua harap MU kan masuk ke atas juga. Enggak, itu udah Katanya nggak calon mungkin. juara juga, kan gua nunggu. Nggak, tapi ini 7 pertandingan Iya. loh. Maksud gua apa nggak ada satu twist lagi gitu? Apa City nggak kepleset lagi Ini dua gitu? orang baik, dua orang baik. Menurut gua ya? Dua orang baik. Isu Jangan lupa easy biru kalau muda. bilang biru muda ya. Masalahnya, Fir, sama lagi. kapan City pernah kepleset
meleset gitu dalam 5 Nah, iya, juara iya, gitu kan. iya. Maksudnya, Apalagi kayak- walaupun sepak bola bukan matematika, Asik. tapi ada pola di sana kan. Asik, iya, Mentalitasnya juga ada kan. Ada urgensi ya. Nah, itu Urgensi urgensi juga untuk kecuali juara. mungkin dia Kalau mentalnya nggak ada kena. urgensinya kemarin. Kecuali dia mentalnya kena kalah sama Madrid misalnya, mentalnya kena itu mungkin bisa membuyarkan konsentrasinya Atau kan. ya udah berarti cuma Premier League nih, major trophy yang kita harapin Oh, iya, nih. lagi-lagi itu lagi. Habis-habisan di situ. Terus Pep Guardiola dipecat deh. Ngarep kan. Cuma fans MU yang ngarep begitu. Biar Chelsea Arsenal akhirnya bisa bersaing lagi. Sekarang kan udah City mulu yang juara. Iya. Makanya ini udah mulai nggak Tapi seru kalau nggak karena ada Arsenal, nggak seru Premier League musim ini. oh iya, Iya benar. dong. Gue setuju, gue setuju. Iya, iya. Iyalah. Ada yang step up ya akhirnya menggantikan Iya, biarpun Liverpool. katanya ujung-ujungnya lawak, cuma Iya. paling nggak ada yang menghibur lah. Nah, beda nasib sama Arsenal yang mungkin sekarang udah mulai hopeless. Ada fans Spurs yang mungkin sekarang lagi dilematis juga karena kemarin mungkin katanya kelihatannya no hope, tapi di babak kedua kayak Ryan Mason kelihatannya punya membangkitkan DNA Spurs. DNA. Tolong counter. jelaskan apa DNA. itu DNA Spurs. DNA counter yang bisa berujung gol dengan Harry Kane dan Sone yang mungkin kita lihat di eranya kemarin Stellini dan juga Conte terakhir kayak udah nggak works lagi duet antara Kane dan juga Son. Kemarin ngeliat bagaimana Spurs bisa membalikan babak kedua bahkan lebih banyak attempts-nya dibandingkan MU di babak kedua dibandingkan MU di babak pertama cuma 11 attempts. Lu lihat apa yang terjadi antara babak pertama dan babak kedua, Fir? Ya, ini seperti yang Son bilang ya, bahwa timnya, dan mereka punya hunger, mereka punya keinginan untuk memutar balik keadaan. Ya lu pertama, dari pertandingan sebelumnya lu kayak kebobolan 5 gol dalam 21 menit. Habis itu lu pertandingan berikutnya lu langsung kebobolan 0-2 lebih dulu, halftime lu dibu dan lain-lain, Levy out dan lain-lain. Itu supporter udah nggak suportif terhadap tim, terhadap manajemen. Tapi untuk mereka nemukan kekuatan untuk balik ya menurut gue itu ya pujian juga terhadap Mason dan juga ya balik lagi leadership di tim itu, bagaimana si Kane ya memimpin rekan-rekannya untuk bisa bangkit lagi terlepas dari apa yang terjadi ke Man United lah. Kita tahu Man United main 120 menit lawan Brighton adu penalti tapi Ten Hag cuman bikin satu pergantian ya, Martial doang. Dan ya habis itu babak kedua substitutionnya dia ternyata berantakan, ngaco. Iya kalau kita ngomongin Ryan Mason, ya ini seharusnya dia Ryan Mason dari awal, nggak usah Stellini gitu karena si Stellini ya pertama dia terlalu dekat sama Conte, dia belajar dari Conte, apapun yang dia lakukan udah sama Conte dari dulu. Kalau Mason kan dia tahu Tottenham dari awal, dia udah lama ada di sana, dia akademi ya kalau nggak salah akademinya Tottenham. Jadi dia ini ngerti ada passion, tanggung jawab dan lain-lain bla bla blanya soal menjadi apa yang harus dilakukan untuk Tottenham gitu menurut gue. Dan ini gue mulai lagi kemarin mengangkat sebuah wacana Ten Hag menjadi orang yang patut disalahkan, tapi ini adalah musim pertamanya dan masih musim evaluasi yang bisa belum bisa menjudge dia gagal apa suksesnya. Tapi lo melihat kemarin beberapa pertandingan terakhir gue lihat agak penurunan dari Ten Hag, dari penempatan pemain, penyentuhan pemain sampai pergantian pemain. Menurut lo apakah Ten Hag patut disalahkan dari penentuan pasti. itu? Pelatih selalu pasti harus disalahkan. Buat gue nggak ada alasan lagi selain pelatih. Arsenal main bagus, pelatihnya bagus. Arsenal main jelek, pelatihnya jelek. Semua tim demikian. Buat gue pelatih selalu menjadi alasan nomor satu utamanya kesalahan atau kebagusan sebuah tim. Dan ya ini gue bilang bahwa saat Casemiro dan juga Eriksen balik lagi, it's good. Tapi apakah mereka bakal ada di level sebelum cedera gitu kan? Ini yang selalu gue khawatirkan. Ternyata belum. Saat mereka udah balik aja pun, gue belum melihat bahwa Eriksen dan juga Casemiro ini ada di level sebagus itu untuk menjaga stabilitas tim dan juga irama tim juga ya. Gue belum melihat ke situ. That's why kemarin juga ya mungkin kecapean atau apa Eriksen diganti. Dan to be fair, golnya si Pedro Porro yang nge-cover si Pedro Porro Eriksen. Jadi nggak begitu dekat juga ya, secara fungsi bertahannya nggak begitu bagus ya, walaupun secara lini belakang ini ya apalagi Wan-Bissaka emang kemarin lagi agak kurang. Kacau Malaysia banget parah lagi gitu. tapi juga sama yes, aja. apalagi makanya jadi lini belakang ini lagi kacau banget. Ya Spurs bisa seri lawan MU ya prestasi ya. Iya, benar. Tapi MU bisa sampai harus seri sama Spurs ya unacceptable gitu buat gue, karena emang beberapa game lagi jelek MU, cuman ya Spurs ya gitu Spurs, kan. Gini, bukan tanpa alasan gue selalu ngejelek-jelekin Spurs karena tim ini sedang stuck gitu, lo nggak bisa apa-apa. Mereka stuck dengan Ryan Mason, pelatih yang nggak diterima di mana-mana, akhirnya diterima di situ. Kalaupun dia sebagus itu dia udah diambil lah paling nggak tim divisi 2, divisi 3 Ryan Mason ini. Tapi dia nggak stuck di situ doang untuk menjadi asisten
dan ya lu nggak bisa mendapatkan pelatih baru. Ada Dan gue taunya CEO ini ada asisten Asisten, asisten dong. Dan ya buat gua Third man ya selalu ada ya kan ada di iya, sini. jadi ya, Style ini sama konten. dan nasibnya bingung juga sekarang kalau Spurs masuk Liga Champion dengan Ryan Mason, pasti dipecat karena butuh pelatih yang lebih Betul, capable. pelatih yang- Tapi kalau turun nggak keluar dari zona Liga Champion, jadi misalnya Newcastle dan MU yang masuk Liga Champion, pasti dipecat juga. Jadi ya nggak perlu bahas banyak-banyak soal Ryan Mason ini karena ya nggak penting juga kita buang-buang waktu Ryan Mason. Spurs pun tahu ini bukan pelatih yang harus kita pakai gitu. Jadi ya nggak perlu kita bahas pemain ini banyak-banyak. Tapi yang penting adalah dua gol Spurs adalah pure kesalahan dari back MU. Pertama, saat dari tengah crossing ke kiri, lalu akhirnya crossing ke tengah, itu nggak ada Wan Bissaka yang nge-cover si crossernya, gue lupa siapa tuh di kanan luar. Contoh paling bagus. Gol kedua si Ken. Gol kedua si Ken, Si Ken, ya. Ya, contoh paling bagus adalah saat Ake menghalau Bukayo Saka. Nggak pernah Bukayo Saka masuk ke ke kotak penalti. Dibikin keluar terus. Ini Bukayo Saka kayak welcome ke kotak penalti kita. Jauh banget, mundur. Begitu dia mau crossing, udah kejauhan untuk dihalau. Itu pertama. Kedua juga saat golnya Pedro Porro, Eriksen nggak begitu menghalau. Jadi ya koordinasi lini belakang juga mungkin mengakibatkan atau dihukum dengan baik oleh Spurs. Jadi ya buat gue ini mungkin prestasi bagi Spurs, mungkin dia senang lagi pada pesta pora, fans Spurs bisa we drew against United, so it's penalti prestasi. Iya, cuman dibutuhkan lah dari menghitung pertandingan terakhir ya kan. Jadi ya udah prestasi bagi mereka dan ini penting nih kalau ngomongin stucknya Spurs karena sebelum pertandingan ini kan di Premier League TV itu ada siaran ulang pertandingan lah dari 2016-17 musim terakhirnya mereka di White Hart Lane. Bagaimana mereka akan pindah ke stadion besar luar biasa Tottenham ini. Dan ketika itu gue lihat timnya si Pochettino itu dia punya Kyle Walker, dia punya Trippier, belakangnya Alderweireld, Vertonghen, tengahnya Wanyama, Eriksen. Tim yang bagus gitu. Kenapa dari tim yang mereka ada itu Levy punya tim kayak gitu? Tiba-tiba sekarang Lenglet lah, Dyer lah kemarin penjagaannya kacau banget. Kulusevski udah dia kayak cuma 1 assist ya dari 20-an pertandingan terakhir. Richarlison, he can get a goal. Ini dan Juma dibeli cuma buat jadi cadangan doang. Sama ini konten Ramadan. Iya kan? Sering kan muncul kan. Ivan Perisic, kenapa tiba-tiba lu punya Lenglet, kenapa punya Perisic? Kalau dulu berangkat dari ambisinya Levy, ketika itu 16-17 dia bisa punya pemain-pemain kayak gitu, kenapa tiba-tiba drop banget levelnya sampai kapasitas kiper penggantinya pun Fraser Foster yang jadi kiper cadangan di Newcastle pun waktu itu orang udah mau pensiun kali ya. Bagus, Southampton juga nggak cukup bagus. Lu lihat dia nge-save yang si Rashford itu dijatuh dulu apa sih? Oh, yang mana? Yang Rashford itu yang tendangan kaki kiri. Oh iya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di tahun 2016-17 tadi yang lu bilang tadi, apakah sporting directornya ya si Paratici kemarin? Nah, itu Paratici itu juga problematik, apalagi dia punya masalah. Paratici udah mundur kan sekarang. Finansial, ya gara-gara punya masalah finansial. Terpaksa mundur. Ya akhirnya setelah apa yang Levy lakukan buat Spurs, akhirnya kan muncul kan Levy out. Kemarin kan di banner itu kelihatan banget tuh di belakang gawang. It's bad for the club. Dalam artian apa? Bad for us, Arsenal. Tapi kalau berkaca dari kata-kata temen gue, you kebobolan 2 gol, you cetak 3 gol, you still win the game. Berarti kan kemarin ketika lo kebobolan 2 gol, lo nggak bisa berespons, ada masalah dari sisi MU-nya, dari sisi pelatihnya, maupun dari pemain-pemain yang diterapkan. Ini udah hampir semusim Martial, ya mungkin lebih banyak absen ya. Tapi ini objektif, ini Panji aja. Kenapa Ten Hag masih begitu kekeh kayak pengen coba nih striker untuk, karena di awal kan kayaknya dia memposisikan sebagai striker utama. Tapi ternyata cedera dan sekarang coba dipaksakan terus dan nggak works kan menurut lo? Apakah emang masih masa depan buat mereka? Siapa striker MU yang works selain Rashford? Nggak ada sih Rashford. Jadi dicoba-coba terus. Mungkin dengan beberapa kali dikasih game ini pasarnya jadi bagus, at least 20 juta. Tapi Sancho kemarin maksud gue agak mendingan kasih lebih sih waktunya dibanding Martial ya. Bisa ditaruh striker nggak juga, berarti kan nggak sih, Rashford ya. Sancho pun ya beberapa game ngilang gitu kan. Artinya secara tim emang lagi nggak ini Ji, lagi nggak harmonis secara tim, secara kualitas juga nggak. Ya jangan di Martial doang gitu maksud gue. Even Lindelof pun, Liha pun beberapa kali main jelek. Jadi buat gue perlu duduk bareng gitu, pemain MU gini, ayolah nih mau gimana nih kita nih gitu. Karena secara kualitas mereka punya, secara worldwide bahkan levelnya. Jadi ya Anthony pun bagus, cuman entah kenapa gue nggak lihat bahwa bagusnya Anthony di Ajax belum kelihatan di MU gitu loh.
Ya Dan- karena bagusnya Anthony di Ajax, levelnya Iya. Ajax gitu ya, belum paling di nggak level Premier League. Iya, gitu. Pendeknya. tapi dia dibeli dengan level Premier League loh 100 juta. Iya, loh. ya, duitnya. Iya, duitnya, Iya. benar. Ya itu gue Nah, setuju sih. masalahnya sekarang adalah Man United kan harus ngeliat long term ya. Iya. Visinya harus long term dengan Ten Hag, dia bisa nurunin pemain-pemain muda. Tapi kan ownership Man United ini kan lagi mau ganti nih. Ya. Sekarang gimana lu bisa planning ke long term kalau misalnya si Glazer gua nggak bakal ada di sini lagi, ngapain gua belanja? Tapi kelihatannya Musim mau di panas. sini lagi sih dia. Atau gara-gara Dia si stay. Itu Radcliffe berbagi itu, dengan Radcliffe, iya, kan? bagi sama Kan Radcliffe gua dia bilang, stay. nggak jual BU Iya ini. makanya. Nggak lagi dijual BU. Iya, Pada iya, dia benci dalam, kan langsung dalam pada posisi Radcliffe kan, kuat, snake. langsung benci. Sekarang udah ini kemarin Rabu nih, berarti udah 4 Iya. kali Rabu loh revisi. Hari Jumat Nggak ini beres-beres. harusnya kata terakhir Bukan penentuannya. Rabu, Jumat sekarang. Jumat ini penentuan terakhir. Dipindah ke Jumat. Kalau ini mundur terus, itu kan untung musim ini mundur ya, selesainya kan Juni ya, lebih Iya. lama. Tapi kalau lu ini mundur terus, ownership change ini nggak jalan kemana-mana. Apalagi tuh Arab itu bete tuh Arab pulang gitu. iya, Arab udah punya duit banyak, udah siap. Temen Nggak gua mau. udah retweet terus Qatar. Iya. Ini planning mereka gimana musim panas? Karena itu yang harus dilakukan. Karena lu sekarang punya pemain-pemain yang temporary, lu punya Weghorst, lu punya Sabitzer, lu punya ya kita lihat ya Martial udah bukan lah, udah beda lah levelnya lah. Memang udah nggak ada masa depan ya. Nah, memang harus mikirin masa depan, tapi siapa yang komen untuk ke atas? Ten Hag ngomong ke siapa? Karena nanti kalau misalnya dia ngomong ke Glazer ternyata ownership-nya ganti ke Radcliffe, dia beda lagi pendekatannya. Atau misalnya ganti ke Arab, beda lagi pemain yang diincar. Ini long term Man United yang gua lebih khawatir sih. Tapi kalau kita ngomongin squad MU ya, orang banyak yang bilang kedalaman squadnya jelek ya. Iya. Tapi kan lu bandingin sama Arsenal pun kedalaman squadnya juga nggak bagus kan. Jelek bahkan. Atau Liverpool juga kedalaman squadnya nggak bagus. Maksudnya nggak ada alasan untuk mereka nggak tampil fightnya yang gue nggak melihat kualitasnya yang salah, tapi dari fighting spiritnya, dari motivasi mereka kan ini berarti ada yang salah dari motivasi Iya, mereka. karena to be fair, kesian juga Ten Hag kalau disalahin. Cuman karena 11 pemain ini jarang banget bermain lama gitu loh. Dan ada yang cedera lagi. Iya, iya. Ten Hag harus mikirin cara untuk nutupin lubang ini lagi. Bagaimana cara kehilangan mewakili tanpa ada Ronaldo di tim ini. Bahwa nggak gampang juga PR Ten Hag. Jadi buat gue sih tahun ini bisa masuk Liga Champion, checklist sukses buat Ten Hag. Oke. Selesai di situ. Performance wise apa segala macam itu. Berarti kalau sampai keluar dari Liga Champions gagal total ya? Oh, gagal total. Gagal total kan ya? Karena to be fair tim-tim lain juga lagi jelek, Ji. Iya, makanya kan. Berarti Saingan kalau MU kayak- Newcastle tok gitu loh. kalau orang kan mikirnya siapa sih yang bisa nyingkirin MU dari Champions? Nggak bisa. Nggak bisa Rugi kan. Premier League Aston ada. Villa udah nggak, maksud gue Liverpool bisa ngejar. pelan-pelan naik loh. Liverpool ya Brighton pernah. pun paling enggak Iya. di bawah Newcastle itu doang, selebihnya nggak bisa. Liverpool masih cukup ada klasemen nggak? Liverpool masih cukup jauh, tapi kalau Liverpool konsisten Menang terus. aja dan Karena MU-nya Liverpool turun, minus 2 game kan, 31 agak ngeri kalau sih nggak menurut salah. gua. Ya, artinya bahwa ya MU paling enggak masuk Liga Champions dulu. Ya. Masuk aman karena Checklist dapat teraman ya. parachute money dari UEFA. Selebihnya ya Oh, sorry to karena say. Man United juga jelek ininya ya, agresivitas golnya ya. Golnya jelek Gol banget kan? difference-nya jelek. Selisih Jelek golnya banget. cuma Nggak 10 dua atau digit, 9 nggak kan? 2 digit. Iya, Ya 9 kan? ya. kayaknya. 9. Nah berarti kan ada masalah dalam lini serangnya kan? Dia punya begitu banyak pemain mahal, Anthony, Sancho. Ya, Terus Sancho juga- sama Antonio aja udah 200 juta sendiri. Iya, enggak, 80 lah. Iyalah. Bang, udah mahal bapuk Kasih, kan tadi. kasih. Udah mahal bapuk Udah mahal, begitu. bapuk. Tapi kan Tapi mereka sumber gol MU saat ini Iya, mau gitu nggak loh. mau gitu kan, Karena harus lini depannya dimaksimalkan. bapuk. Weghorst sama Martial nggak bisa apa-apa. Ya. Apa duta jalan Duta gitu jalan kan. sehat ya. Jalan sehat artinya bahwa ya somehow lagi works nih. Udah biarkan dulu begitu tahun depan beli striker yang bagus, Osimhen ke, Harry Kane ke, Ya. bisa menjadi finisher dan membiarkan Sancho dan juga si Anthony bekerja sesuai fungsinya lagi, yaitu crossing. kalau ada 3 pembelian besar major signings buat MU gitu kan, dana cukup besar, sektor mana yang paling harus Striker. Striker sih. Serius loh? Yes. Berarti kayak Frankie De Jong, terus juga buat gua back udah nggak butuh. butuh, cuman kalau major signingnya ya buat Prioritas gua striker utamanya 2 atau 3 pemain lah. Termasuk gitu. di kiper nggak penting ya? Kiper nggak penting banget Karena lah. kan Hiten udah- Hiten Kalau oke gua lah. Hiten kiper oke. sih. Karena Buat gua ketika Hiten- lu pengen iya. main dengan gaya Ten Hag, menurut gua De Gea bukan Ya, orang nggak yang bisa tepat. lah. untuk Buat main gua di situ Hiten ya. orang yang tepat. Bagus Hiten. Hiten. sebenarnya. Oh iya, Hiten. Hiten untuk main begitu cocok Iya, sih ya. cocok Tom Hiten. Untuk main Tom gitu Hiten. cocok. Iya. Tom Hiten. Tom Hiten kan di Burnley ngasih bola-bola ke depan mulu ke Burnley Wood. cuy, mungkin begitu Iya. juga. Paling nggak bisa dicoba, nggak pernah dicoba. Gitu kan, buat gua nggak begitu urgensinya, nggak Oh, begitu. dia ada Butland. Ada jelas Jack juga. Butland ya kan. Jelas. Butland juga Bagus sama. materi Nggak jelas, kipernya nggak jelas, lumayan. iya. Cuman paling nggak kalau striker ya lu punya Bruno Fernandes, lu punya Casemiro, lu punya Eriksen yang bagus Enggak di sih. crossingnya. Iya. Nggak ada seorang finisher susah. Kalau gue sih bangun dari belakang ya, seperti Arsenal kemarin dengan Sama Liverpool ya? Saliba. Liverpool juga maksudnya Liverpool, Alisson dengan Van Dijk Van ya. Dijk Gue ya. bilang mereka perlu pengganti si De Gea sama pengganti si Kulkas.
Karena kulkas Siapa udah kulkasnya? Gedong. Iya, Maguire. Kulkas 4 pintu. Iya, kalau Lindelof kan udah bagus ya kelihatan lah beberapa kali dia masuk dia bisa Lindelof emang lah. Lindelof aja dibilang bagus karena levelnya Iya, karena drop levelnya banget. jadi Ya, jebol, Lindelof maksud gua iya. bagus untuk menjadi Iya, pelapis untuk ya, sekarang, iya starting bukan lineup ya. starter, bukan day to day. Nah, kedepannya ya itu kalau mau Ten Hag bangun dari bawah seperti dia beli pertama Lisandro kan. Ya. Karena City pun juga investasi untuk belakangnya cukup besar ya dulu dari beli Oh, Mendy, iya, Ake, Iya, terus fetishnya beli si Pep Diaz, kan Kyle dia beli. Walker. Iya, dia 4 Apanya? pembeli ya fetishnya si Pep kan beli Fetishnya beli back mahal mulu. Iya, kiper pun ganti kan ada Ruben Diaz. Dias, Laporte. Iya. Iya, Stones Nah, aja itu dia beli kan mulai dulu dia. Ake aja mahal di Ake Bournemouth. juga cukup mahal, Iya, artinya 40 investasinya juta. dari belakang yang sebenarnya Iya. cukup penting ya. Duit Bangun dari ada, belakang. sporting director bagus ya udah, gitulah. Nah itu menurut gua harmonisasi antara sporting director, uang dan pelatih ini kan jadi penting dan di MU kan sekarang kayak belum ada tuh Iya. antara Transisi manajemen, gitu. pelatih dan Lagi juga uangnya ini transisi belum tahu kan. Jadi ya kalau kondisi manajemen tim memang lagi belum stabil sih. Cuman ya tahun depan makanya jangan iya. bahas tahun ini dulu deh karena emang lagi berantakan banget MU. Tahun depan masuk Liga Champion baru menata lebih baik. Oke, itu dia dari MU dan juga Spurs. Tapi kita kalau ngomongin Spurs yang sama MU juga lagi nggak konsisten, ada tim besar yang juga di mana tuh di perangkat bawah, perangkat 11 atau 12 ya? Ada Chelsea ternyata jauh banget, tapi nggak kelihatan kalau dipotong udah kelihatan sponsor judi di bawah sana kan. Kalau lihat di live score ya. Sadis ya, Panji Ada, ya. ada Panji Chelsea sadis yang banget, anjir. ini udah nggak jelas. Oh, ini klasemen. Ini peringkat 1 wilayah barat, sebelah kiri peringkat Oh, ini basket, peringkat- oh, basket. Oh, ini peringkat timur, Chelsea wilayah timur tuh basket. kan, ya kan. Wah, Liga finalnya Indonesia harus Chelsea dulu. dong. Finalnya harus Itu Chelsea puncak dong. klasemen. Ini udah hancur banget ya untuk Chelsea yang begitu dikdayanya 5 tahun Berarti kiri sebelumnya. kiri tim bagus. Kanan tim Sekarang ada di peringkat 11 dengan selisih poin yang sangat jauh bahkan dari Iya. Fulham aja udah beda 6 gitu Iya, kan. dan mereka beda 3 poin sama Bournemouth. Iya. Bournemouth loh. Iya. Artinya bahwa ya Iya. Chelsea berantakan banget dan Enggak, udah gitu laga-laganya susah kan Chelsea Iya, itu kan. iya, iya. Mereka Arsenal masih next. ketemu Man City, City, Arsenal, Newcastle. Newcastle, iya. ya good luck. Oh, Dan ini langsung kalau orang ada. Dan bilang- jangan Keren kaget kalau banget. Chelsea kalah sama Bournemouth di kandang. Dan ini kalau orang bilang Lu lawannya gini semua lagi. kedalaman squad tipis Degradasi. dan bla bla bla. Ini Lampard punya 30 pemain dan beberapa 30 pemain dan setengah diantaranya pemain berkualitas gitu. Kenapa pemain-pemain ini nggak ada yang bisa? Ya orang bilang kan kadang-kadang pelatihnya autopilot, punya ngandelin skill dan individual berkualitas. Nah ini ada 30 pemain, masa nggak ada yang bisa main football manager ditaruh pasang main berkualitas sih gitu? Gue nggak ngerti deh, Fir, lu menurut lo apa Iya yang salah? pelatihnya kayak lu naruh Gallagher sama Kante di belakangnya siapa Sterling ya kacau. Kemarin waktu gue nonton lawan Brentford itu aduh Iya itu nggak ngerti. aneh sih ya. Maksudnya apa? Dia pengen coba gitu. terobosan, tapi terobosannya enggak. Iya enggak. Dia bawa jatuh timnya sih. Lucu aja kalau misalnya Lampard jadi kayak ngikutin Alan Shearer dulu yang bawa Newcastle degradasi. Oh, iya, Karena iya. masih mungkin kalau misalnya mereka nggak menang terus nih 6 pertandingan sisa, which is very possible dengan cara main mereka seperti itu. Ya maksud gua masuk 15 besar ke bawah, 15 besar ke bawah tuh mungkin. Bisa. Dan itu bakal memalukan banget Iya. sih. Enggak, dan kalau mereka karena ada papan bawah kan ganti-ganti terus Iya. kayak misalnya Forest kemarin menang Everton. pertama kali Siapa tahu 12 Everton laga. lawan City. Amin. Ya bisa aja tapi Iya. kalau lihat kemarin sih enggak sih kayaknya. Tapi ini maksud berharap- gue Cuman dia ya ini pasti Abramovich bilang penak zaman gue tuh. iya. Berantakan banget. Tapi kalau Bu Willy boleh- kelihatan anak magang banget sebagai owner. Dan gue kemarin sempat ngebahas juga di YouTube gue kan kalau ngomongin tim sekelas Chelsea, kok ada nyari pelatih pakai presentasi? Menurut gue, lu nyari pelatih besar. Kalau dulu kan gue ingat terakhir Arsenal ya, Unai Emery katanya mengalahkan kandidat-kandidat lain dengan presentasi yang bagus kan. Ini kok sekelas Chelsea nih nyari Nagelsmann, Enrique, nunggu presentasi dulu. Apakah Amerika ini begitu. menjadi perubahan gaya dari Amerika begitu. manajemen Chelsea ya? Di NBA, NFL. Ya mana ada pelatih besar yang mau di casting Iya. kan ibaratnya? Ya, di casting. Ada untuk casting gitu, kalau pelatih besar kan. Audisi jatuhnya. Cuman ya, balik lagi bahwa di Chelsea lu dapat jaminan duit banyak. Iya. Lu bakal diberikan kemampuan finansial yang cukup oke. Ya, mungkin ini caranya dan mungkin pelatih-pelatih tersebut kayak Nagelsmann. Ya lu bagus di Jerman ya, ini panggung paling besarnya kan ya Premier League gitu. Walaupun ya lucu kalau Nagelsmann mau jadi Tapi pelatih nyatanya Chelsea. Nagelsmann nggak mau, Iya. Enrique juga nggak mau. Apakah Iya, ada toxic tanda-tanda banget. walaupun dia di support Pochettino duit katanya. banyak, Mungkin Ryan Mason mau, Pochettino lagi Pochettino. terakhir kan. Mungkin Apakah Ryan mungkin ada kemungkinan dari Bully bilang, gue udah beliin banyak pemain, gue gak akan ngasih lu dana lebih banyak, ini lu maksimalkan Enggak. pemain yang ada, lu Iya, karena gitu. mungkin ya lu lihat tuh dua pemain yang ada di sana, Badia Chile sama Mudrik kan kontraknya 8 tahun. Iya, makanya Terus mau minimal mereka diapain? tinggal harus jual pemain kan, nambah pemain kayaknya udah. Belum lagi ada mungkin yang mau ya. datang kan siapa tuh? Nggoku, Iya. Nggoku. Bagus lah. Aduh, konyol maksudnya. Jadi ini pemainnya udah ada dan ya, lu nggak bisa geser. Maksudnya Mudrik, lu beli 100 juta, dia jadi top assist di Ya. Chelsea, cuman 2 assist.
Lu kalau lihat mainnya nggak ada rasa percaya diri sama sekali. Hancur banget. Aubameyang juga yang seharusnya jadi leader. Tapi lemes Barcelona banget. ngincer lagi ya? Gue nggak ngerti ya. Modric bakal bagus ketemu City. Kenapa tuh? Chelsea City nanti bagus. Kenapa tuh? 1 gol. Karena? 1 gol. 1 Oh gol. karena Bunuh diri. ngincar biar City-nya ketahan ya. Ya, Enggak, lu kalau bergantung sama Chelsea susah sih. Iya, jangan, makanya. jangan. Aubameyang diincar Barcelona Oh lagi come ya. on, Aubameyang, lu nama-nama yang lu sebut tadi itu bukan levelnya Chelsea lah, kita sama-sama tahu bahwa kalau Chelsea dan Tapi levelnya fans Barca, Barca ngincar lagi loh Iya, Aubameyang. karena Barca nggak segitu nggak punya duitnya sampai harus nutup Nyari yang TV loh. gratisan ya. Oh iya, nutup Barca TV. loh, berarti emang segitu nggak ada duitnya Barcelona. Lo kan jadi baru ngutang lagi deh, ngutang 1,4 lagi. ya. Apa namanya economic liver lagi ya kan, Iya, artinya bahwa puas. ya, kalau Barcelona secara keuangan emang lagi berantakan banget ya. Kalau Aubameyang masih mau balikan ya wah, bagus untuk Aubameyang ya. Karena di Chelsea pun dia nggak dapat tempat sama sekali kan. Ya buat gua Chelsea sama seperti Chelsea Liverpool MU juga Ya. cari striker. Karena lu punya crosser yang bagus, tapi nggak ada seorang finisher yang bagus kayak Havertz ya. Ini nomor 10 lah ya, bukan nomor Iya, 9. Dan kalau dari belakang ya Aspi sama Thiago ini bukan untuk long term lagi. Kalau emang betul. si Bu Willy bilang bahwa kita emang bangun tim untuk masa depan ya, lu nggak bisa bergantung sama Thiago Silva sama Aspi lagi dong. Aspi dia on goal kemarin. Ya kan. makanya masa depan kan apa sih Fofana yang penyerang. Enggak, masa depannya si sama Chalobah, Madueke. gua nggak ngerti. Pemain Chalobah, penyerang ya. itu bukan levelnya Chelsea. Chalobah ini pemain-pemain hebat apa? loh. Predator dimainin, gue nggak ngerti nih. Tapi kita Edan ngomongin Predator dari Chelsea dimainin. pindah lagi ini karena lupa rundownnya ternyata ngomongin lagi soal Spurs sama Liverpool yang akan demen terjadi di amat. weekend Oh ini. iya, karena Tapi kita mainnya. nggak akan ngebahas Spursnya. Bagaimana Liverpool yang sekarang kayaknya udah mulai menemukan kembali ritmenya dan juga kayaknya striker ini dia mulai tajam lagi ya. Menurut lo Liverpool yang sekarang udah bisa kembali untuk bisa mengejar sisa poin save season nggak untuk minimal ngejar target Eropanya Europa League lah paling mungkin kan? Iya, kalau kita lihat kan dulu kan ketika si Arnold lagi hancur-hancurnya kan gue sempat bilang ya ini si Klopp harus nemuin cara untuk maksimalin dia tapi dengan membenahi sistem. Nah, itu dia lakukan dengan sangat bagus kan. Dia benahi dengan si TA jadi gelandang bertahan. Dia main di tengah jadi inverted wing back dan itu memberikan apa ya kestabilan lah yang nggak ada sebelumnya. Udah gitu itu tadi Panji udah sebut pemain-pemain yang lama cedera pun balik. Luis Diaz kemarin akhirnya balik ya. Jota pun juga mulai golin lagi ya. Jota golin lagi. Si Darwin juga ya masih Darwin aja tapi dia fit. Dan kalau Jelek kita itu lihat- Mr. Darwin. segitu. Nggak jelek tapi ya pengen penjelasan segitu. aja. Iya. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras ya. Dan kalau ya lucu sih kalau misalnya tiba-tiba Liverpool bisa ngejar Man United ya everything is possible. Enggak sih, Cuman buat gua kalau MU United. Semua paling masih nggak. mungkin menurut gua kalau MU nggak bisa matematis, Itu Iya. bakal lawak Kembali itu bakal ke seru ritme. banget sih. Lawak Cuman sih. buat gua kemenangan atas Spurs nanti kan bikin dia overlap 2 klub di atasnya kan. Iya. Spurs sama siapa gitu di bawah jadi langsung Villa ya. Villa. Villa, kalau iya. iya. Iya, Villa. Karena kan 32 game sekarang Liverpool kalaupun nanti jadi 33 paling nggak langsung masuk zona 5-6 Eropa. ya, beda 4 poin sama MU. Tapi Iya. MU masih punya 2 Dua game ya. cuma soalnya gamenya MU masih banyak tuh. Iya, dua game. tuh, sisanya. Nah ini jadi buat gua kalau Liverpool justru MU 5-6. Oh, rada- satu pertandingan sisa ya? Iya Wah, gitu. iya. Jadi buat gua kalau Oh, tapi MU ada pertandingan simpanan juga. kalau nyusul MU buat gua kayak rada berat walaupun kemungkinan terjadinya sangat besar juga cuma kalau sampai kejadian itu lawak banget. Tapi kalau sampai itu MU sampai nggak lolos Liga Champions, semua akan lupa sama Arsenal. Thanks loh. Benar. Iya nggak? Iya nggak? Semua akan lupa sama iya, Arsenal. iya, Tapi kalau lu lihat di sekarang Spurs dengan gaya mainnya kemarin nyata masih Mainnya bisa. gimana, Ji? Hah? Gaya mainnya gimana? Counter Itu tajamnya. cuma gara-gara kesalahannya MU. Nah doang. iya, tapi kan back Liverpool belakangan juga nggak sebagus itu kan. Iya. Menurut lo ada chance nggak untuk Ada Spurs? chance. Ada untuk chance bisa- bikin gol. Iya, Ada tapi chance nggak bikin gol. menang. Iya. Tapi menang Liverpool lah. Enggak, karena ketika West Ham main di transisi kan gue juga nontonin tuh Liverpool kemarin ya. Karena gue punya 3 pemain dia di FPL kan. Ada Dan tujuan. Gue ada tujuannya. Jadi, tapi setiap kali West Ham transisi itu sebenarnya pertahanannya Liverpool juga rada-rada Ringkih, goyang, iya. ringkih. Iya. Ya kalau misalnya dia si Mount bisa, si Mason bisa bikin Spurs kayak ya Harry Kane yang dulu, kayak si Son Son yang yang dulu. dulu. Musim ini enggak gimana. Iya, tapi masih lebih kemungkinannya masih lebih Dan di besar. Anfield musim lalu kan Liverpool. Dan apalagi kalau di Anfield, Di kan Anfield Liverpool 1-1 kuat musim banget. lalu kan, Iya. di eranya Conte artinya Kalau sebenarnya sekarang sebenarnya Liverpool kuat banget sih di Anfield sih. Kuat Kalau banget. di Makanya iya, Arsenal cuma bisa seri. itu Arsenal. ada perbedaan lagi. informasi nggak? Kalau lo lihat kemarin, males banget lu bener. Kalau ngomongin Kita ini dong, apa namanya kayak bikin sendiri gitu. Kalau Multimedia, ngomongin multimedia. Spurs sekarang kemarin ada dengan 3 center back-nya kak? Ya, Sorry. iya, iya, tiga itu. Dyer dan juga si siapa lagi? Tapi Dyer jelek. Romero. Romero, iya. Ya. Lo melihat kemarin apakah ini komposisi yang terbagusnya dari Spurs seperti apa sih sebenarnya? Karena kan kayaknya back dicoba-coba sempat ada si siapa yang back kiri jadi back tengah siapa? Ben Davies jadi back tengah kiri.
Terus lo melihat ini posisi terbaik menurut tuh siapa? Kan ada Danjuma juga. Buat Siapa gua, yang layak dicoba? Dyer bakal menjadi weak point dari Spurs. Jadi Ini lawan MU kemarin kan? Iya. Romero juga sih Iya, kayaknya. Romero juga banyak weak point-nya. Romero ternyata Cuman bego ya kalau sama Dyer ya dulu. Pedro Porro mungkin nggak jauh beda sama Trent kalau dia terlalu jauh main ke atas, space-nya bisa dimanfaatkan. Skip juga jarang skip, sering sering skip mundur. Iya. Artinya ya bahwa tim ini biasa banget lini belakangnya nggak begitu mentereng, padahal Lenglet bagus di Barcelona, nggak jelek-jelek banget. Romero pun ya oke lah, cuman begitu masuk Spurs kena DNA Spurs jadi biasa banget. Ya harapannya adalah paling bisa membawa bola langsung ke depan, direct football ke Richarlison atau Son untuk crossing ke Ken. Ken pun saat menghadapi MU kemarin, di mana dia sering melebar ke kanan, mundur ke belakang untuk melakukan crossing yang sempat akhirnya jadi gol penyeimbang, itu pun beberapa kali kayak begitu. Artinya bahwa itu kan skemanya Spurs kayak begitu. Nah, kalau ngomongin Liverpool, sementara Liverpool ini kan kita tahu Trent lagi di puja-puja dengan 5 assist dia. Perubahan gaya mainnya, perubahan posisional dia main. Apakah ini akan juga berdampak untuk Liverpool ke depannya, Fir, dari karena gaya dia mainnya nemuin Liverpool? cara maksimalin Trent tanpa melukai lini bertahan tim ya. Karena kemarin kan terlihat tinggal bagaimana adaptasinya Matip, Konate dengan Trent yang bermain di lebih ke tengah sekarang. Karena harus di cover lah kalau lihat sekarang ya. Sementara Fabinho menurut gue ya masih udah lewat kali ya. Dia nggak sebagus dulu lagi. Dan Van Dijk sebenarnya kemarin lawan West Ham dia sempat bikin beberapa kesalahan juga tuh harus dibenahi juga. Tapi Gakpo kemarin dia datang dia nyetak gol dari jarak jauh menurut gua rada ini sih bagus juga. Salah kalau di Anfield selalu kuat, selalu dia expected goalsnya juga dari 5-6 pertandingan terakhir salah satu yang tertinggi di Premier League. Sementara Diogo Jota tadi juga udah dibahas, dia selalu bisa pop up di tempat-tempat yang membahayakan ya. Lawan West Ham dia seharusnya juga bisa dapat 1 gol tuh nyaris. Tinggalin aja Thiago penyalur bola di tengah sih menurut Ya, dan Thiago juga karena dia kan 6 ya, nomor 6 gitu. Jadi jarak dia ke depan ke atas tuh lumayan jauh. Jadi mungkin itu adalah space yang bisa dimanfaatkan Spurs adalah karena jarak antara midfield dia ke striker lumayan jauh. Beda sama kalau lagi ada Harvey Elliott atau Curtis Jones main. Ada penyeimbang dari lini tengah ke depan. Itu mungkin bisa dimanfaatkan. Sama titik tengahnya itu sih. Curtis Jones sih menurut gua aneh banget tuh pemain kurang lah, bisa seharusnya Liverpool bisa nggak do better konsisten sih. dan Kadang lumayan, kadang hilang gitu kan. Levelnya belum? belum. Tapi kalau tadi gue ngomongin bagaimana tren sekarang mulai berevolusi dengan formasinya, apakah ini juga berdampak sama dia masa depannya di timnas Inggris? Karena kan selama ini dia nggak pernah dapat tempat kan. Tapi di timnas Inggris mungkin nggak dia dapat tempat satu di tengah ketika Inggris butuh gelandang yang memang karakter baru gitu. Si Southgate itu kalau dari yang gue baca-baca di media ya, dia tuh lebih ke familiaritas sih, lebih ke dia udah percaya sama ya makanya Kapten Kulkaso tetap main. Iya, sama teman lah. Calvin Phillips yang di City hampir nggak pernah main tetap aja tuh. Gue jadi inget kayak kantornya Aldi dulu pernah dulu. Jadi emang atas dasar pertemanan semua diambilin bukan di posisinya gitu Bukan ya. di posisinya, Ya itu ya, mungkin yang menjadi salah satu Spill lah ya nanti. Waduh. kantor yang berangkatin dia ke berangkat. Prediksi skor antara Liverpool dan juga Spurs. Oh, ini harus fair lah. Harus fair lah Harus ini. fair lah bahwa Nah, pasti. ya 5-1 lah Spurs. Liverpool. Salah ngomong. Salah ngomong. Anjir. Gimana, Beb? Bisa sih Menang banyak 3-1 sih. Ha. Jelas clean sheet Liverpool ya. Iya susah clean sheet, apalagi Kane sama Son lagi bagus kacau banget. Even Alisson juga kadang-kadang. Ya lawan Bournemouth aja Iya kan? kemarin mereka Alisson kebobolan loh ya. gitu. Ya itu tadi dari tim Gurem ya, tim papan tengah antara Spurs dan juga Liverpool sekarang. Maksudnya papan tengah, kalau Liverpool tim hebat tapi. Kita ngomongin dari Newcastle yang kemarin Wis. begitu Virzi dapat jatah siaran pas Aduh. banget Oke, Newcastle silakan. yang juga menang dan juga nggak lagi mainnya terlalu defense dan juga counter, tapi kemarin mereka Nggak cukup banyak crossing gol-gol ya. doang gitu Iya, kan, iya, ya. dan mulai pemain-pemainnya keluar tuh, Isaac jadi bagus lagi, terus siapa lagi kemarin Jacob Ya, Murphy Callum menurut gua. Wilson. Ini orang kenapa tiba-tiba jadi stand out banget ya kayak Almiron di awal-awal gitu kan. Iya. Lo apa yang terjadi perubahan dari berapa pertandingan terakhir, Fir? Ya gue bilang sih pasti coaching salah satunya ya. Jadi kalau ada pelatih yang bilang bukan Mungkin ya gara-gara coaching. ini nonton coach kan, ini peringkat tempat 9 nih, langsung termotivasi, gue akan peringkat tempat 9 gitu kan. Itu tadi kalau si Aldi bilang coaching pelatih berpengaruh, ya ini yang terjadi di Eddie Howe. Karena kita lihat pemain kayak Murphy tadi lu udah sebut, pemain kayak Almiron, pemain kayak Fabian Schär, Longstaff lah. Ini pemain-pemain yang di eranya Steve Bruce nih gembel. Si Longstaff pun dia mental breakdown ketika di bawah Steve Bruce. Dia pemainnya
ya dia udah hampir ngerasa dia harus keluar lah. Dia hampir ngerasa dia harus ninggalin Newcastle. Tapi sekarang dia salah satu sosok kunci, underrated pemain di Newcastle sekarang ini. Tapi kalau ini tim yang nyetak 10 gol Tibo ya? dalam 5 hari Kayak terakhir. Tibo mukanya, Tibo timnas Inggris, timnas Indonesia. Tibo siapa namanya? Oh, Titus Bonai. Terus mana itu tadi? Siapa sih? Jacob Murphy. Joe Linton. Jacob Murphy. Oh, Jacob Murphy. Iya. Yang ngehe itu kan dia pas gol di gitu kan. Kocak dia. Nah, pemain kayak Jacob Murphy aja bisa jadi jago itu murni ya karena bikin gol coaching. Iya, tiba-tiba dia subur banget. Tapi Dari jagonya Spurs bisa mengangkat nembak kayak Newcastle gitu. to the next level nggak menurut lo? Dengan squad yang Eddie sekarang. Howe. Udah kelihatan Ya naik level ini sih. next level ya. Udah Iya. kelihatan next level aja bahwa Newcastle zamannya Steve Bruce. Iya, degradasi lu kalau mulu. follow, Iya, lu kalau follow gue dari zaman Rebut Steve Bruce apa? marah-marah mulu, Iya, udah. Dan gitu itu dah. soal coaching karena dulu 5 back aja Newcastle dulu main 5 back. Iya. Itu bisa tetap kalah 5 gol, kalah 0-5, kalah 0-4. Sekarang the backnya ini luar biasa Menakutkan. banget. Iya, jadi fondasi penyerangan mereka. Udah gitu ketemu pemain kayak Alexis Isak kemarin itu asis, mungkin salah satu asis paling bagus yang pernah gue lihat sih. Thierry Bagaimana Henry. dia. Iya, Tapi iya kan kalau nggak dapat dihitung nomor asis. 14 kan. Iya. Tapi nggak dihitung sih sama FPL makanya. Gue sedih banget sih. Nggak, tapi parah. kalau ngomongin soal coaching dan juga bagaimana Ya. pemain-pemain yang tadinya kita nggak tahu ternyata bisa stand out untuk Newcastle, tapi lo tetap yakin Eddie Howe adalah orang yang tepat untuk mengangkat Newcastle untuk bersaing di papan atas. Untuk saat Enggak, ini, untuk next season iya. dan juga- Untuk musim depan iya, dia mungkin 3 sampai 4 tahun terakhir. Karena kita harus lihat itu tadi seperti kayak kita ngebahas Arteta, bagaimana Eddie Howe evolve sebagai pelatih. Apa dia stagnan atau dia mempelajari something new yang bisa membuat dia lebih variatif dalam skema. Karena kalau lihat sekarang dia itu pinter, dia nggak cuman punya satu formasi andalan, tapi dia bisa shake up beberapa, iya, dia bisa shake up timnya, dia bisa sebenarnya komposisinya hampir sama sih 4-3-3 itu, tapi banyak variasi dalam 4-3-3 itu yang buat gua senang sama dia. Cuman ini lagi balik lagi dia sebenarnya punya fondness, punya kesukaan terhadap 11 starter itu yang biasanya jarang diganti. Sebenarnya kemarin lawan Everton babak pertama tuh jelek. Babak pertama Everton bisa colongan lah 2-3 gol. Tapi ya mereka the lowest scorer in the league. Mereka katrok banget depan gawang. Calvert-Lewin bisa nyetak gol tapi offside. Ya ini bagaimana kalau misalnya Newcastle nanti punya kewajiban main di Liga Champions atau Liga Eropa, kita nggak tahu. Karena Eddie Howe ini juga akan jadi pengalaman pertama buat dia. Loh, PD-nya banget. ini humble namanya. Tapi Beda kan dengan dong. sekarang kita tahu uang Arab kan orang mendambakan Uang Arab. uang Arab bukan uang haram. Orang mendambakan bagaimana gelontoran duit untuk Iya. pemain-pemain berkilau yang akan berdatangan. Tapi Inilah Newcastle. Ji. daftar belanjanya kayaknya masih Inilah aneh ya. Newcastle. Iya, Saat beda. Lu punya segini banyak duit, tapi lu belanja ini dengan sangat amat wise. Iya. Bijak banget. Pan Brozovic Nih, 30 ini tahun. Oh, Brozovic lah. Hoax. Ini pemain bintang Kejadiannya lah. coba Terlalu dikasih ke tua, Chelsea. iya. Wah, langsung tuh belanjanya apa-apa. Nah, ini masih diincar dia. Lah kenapa emang bagus? Bagus level papan tengah, nggak bisa ke papan atas ini mah. Siapa tahu enggak. Newcastle jadi bagus, MU yang malu. Iya tapi 50 juta juga Serius? kemahalan. 50 juta sih. loh. Bayar, Iya ente sih. jangan takut sama kita. Tuh. Ente jangan takut. Saudagar Arab datang. Dulu sana banyak. Berarti Tierney juga bagus ya. Iya. Bagus. Tierney, McTominay ini pemain-pemain berkualitas, cuy. Di Nggak, timnas luar dia mau biasa. ngejatuhin Newcastle ini, Fir. No. Gue selalu suka sama Newcastle. Lo kan dia ke St. James's Park, lo kan tahu orang Yes. sana kayak gimana. Ini Iya. gue mau tambahin bahwa Iya. ini nggak cuma pelatih, Ji. Iya. Ini bukan soal Eddie Howe doang, tapi culture tim Iya. ini berubah banget. Iya. Dari zamannya Steve Bruce saat kalau lo Iya. nonton di St. James Park ada tulisan Sport Direct. Ya. Oh, iya. Dengan sekarang Gembel. ini owner langsung depan mata gue ya, dia nyalamin orang, Ji. Yang si cewek itu ya? Si yang- Stefan, yang- oh si yang- Ruben, Arabnya oh langsung. Merdat. langsung Iya. salam, Oh, dia langsung datang langsung. sebelum Iya. dia datang tuh. Dan kecintaan dengan supporter itu ada, kecintaan terhadap klub sekarang ada. Tahun lalu lu nggak ada yang bisa itu, cuy. Iya. Kayak fansnya aja tuh kayak dibayar ke St. James Park aja lagi males nonton, apalagi harus bayar. Mike Ashley Sama kan udah Mike jadi public Ashley, enemy banget. iya, Mike Ashley. betul. Tapi sekarang benar-benar berubah, ditambah performa di atas lapangan juga meningkat. Ya kalau kita lihat sekarang tim paling kelihatan achievementnya Newcastle lah. Gue sih to be fair ya, tim yang dari baru naik kapan tahu kan, Iya. Newcastle juga dari Tapi gua Dia orang sih musim musim lalu ini. zona ya, degradasi ya. Arsenal juga. Cuman Maksud gua dari yang cuman squadnya secara begitu ya. permainan- Manager of the year Arteta atau Eddie Howe? Arteta Coba. Gua Arteta sih. Enggak, gua Pep Guardiola tetap Eddie Howe. Guardiola sih Nggak kayak bisa tetap lo ya, iya. menempatkan Dexter sih di gelandang pertama, gua gila sih. Eddie Howe ya, Karena- ya mungkin karena bisa aja bener-bener sih. Eddie Howe masuk Liga Champion, Eddie Howe gitu loh, Bournemouth Iya, gitu Bournemouth, kan. iya. Enggak, gua Unai Emery sih.
Oh iya, Dia kayak Neymar Persik bagus Kediri banget. sekarang. Kayak Persik Kediri. Cuman gue sangat amat respect dengan Newcastle, sangat amat dengan Eddie Howe Iya. dan pemainnya. Karena benar-benar menunjukkan permainan yang luar biasa, keras. Trippier juga jadi bagus Enggak, banget. passion timnya di situ Kelihatan bagaimana banget. dia bisa Takut menakutkan ngeliatin ya. Newcastle nih. Tapi gue nggak ngerasa Newcastle akan going to the next level ya kalau memang incarannya model-model gini. Ini faktor pelatih dan juga sporting directornya yang nggak punya visi yang high standar yang Enggak, tinggi. karena Atau Newcastle itu sekarang bukan hanya di dalam lapangan. Jadi di luar lapangan dia ngambil performance analyst dari Ya. Manchester City, dari Liverpool, dari beberapa klub lain kayak Norwich yang bagus juga youth development-nya. Ya. Si Dan Ashworth tuh lagi build something new. Mungkin build something yang menyerupai Brighton tapi on steroids lah. Lebih lagi dua kali 3 kali lipatnya Brighton ya. Brighton kayak yang datangin Estupinian, kayak Sedo, Mitoma. Ini yang kayaknya jalur yang akan ditempuh Newcastle. Mereka datengin pemain-pemain muda yang masih lapar. Anthony Gordon, Botman, Isak itu semua di bawah 24 tahun. Ya terutama kayak atau pemain yang pengen buktiin sesuatu kayak Tomine. Menurut gue Tomine bisa aja jadi pemain yang bagus di Newcastle. Why not? Ya bukan starter tapi ganti-gantian. Ambil, Martial, ambil. Bayar nggak. Tapi gini Anthony, gila lo. long staff. Iya. Itu. Ya itu pemain yang punya mental breakdown di bawah Steve Bruce. Jadi bagus. Dia nangis, Tapi udah ini ya. tim punya something gitu loh. Buat gue sih Iya, pede Tierney, coachingnya. McTominay. Kalau ke Newcastle bakal bangkit, gue sih pede banget. Tapi kan ya ini masih setahun ya. Kita kan lihat ke depannya gimana. Itu tadi pengalaman sih. Sebenarnya bagaimana kayak Arteta kan belajar dari dia gagal lolos ke Liga Champions, habis itu dia sekarang mungkin gagal juara kan dia pasti belajar Siapa kan. juara? Arsenal. Ya udah pasti lah gitu. Mungkin udah pasti gagal juara. Dia kan baik. Masih masa sih nggak ada satu twist lagi gitu? Nggak ada lah. Nggak ada. Ya tuh si MU. Nggak ke Liga Champions. Iya jangan lah sampai kayak gitu. Oke, tapi itu dia dari Newcastle yang kita lihat menurut gue juga ada faktor lah juga karena banyak tim-tim besar yang juga sekarang musim ini lagi hancur, jadinya dia sekarang ada di posisi ketiga dan keempat. Mengingat kalau kita lihat habitat sebelumnya kan kita tahu ada Chelsea, ada Spurs yang biasanya dari peringkat keempat dan tiga memberikan tempat untuk Newcastle yang sekarang lebih leluasa. Tapi kita lihat musim depan gebrakannya seperti apa, apakah benar incaran-incarannya seperti yang tadi atau ternyata bakal mulai jor-joran membeli pemain-pemain, katanya kan isunya ada Dybala, Neymar dan lain-lain yang mungkin juga bisa dibawa ya. Dan ini mau lanjut nggak Copa Italia? Karena kemarin ada pertandingan yang seru banget, Fiorentina Cremonese ya, 0-0. Tapi kalau ngomongin bagaimana kemarin Inter juga bisa menang lawan Juve, berarti kan Inter nih kayak beda banget mentalnya ketika di cup dan juga di Liga. Menurut lo apa yang berbeda ketika Inter di cup dan juga? Beda sama Arsenal yang tadi terlalu emosional di Liga. Kalau untuk kompetisi, lu butuh emosi, lu butuh emosional. Dan seperti yang gue bahas di hari sebelum kita bahas Coppa Italia, pinter banget Inter bikin kartu merah Cuadrado. Andanovic tahu bahwa Onana udah fit nih. Di next game, gue bakal nggak dimainkan. Bikinlah kartu merah, dia sacrifice. Apa namanya si Cuadrado di kartu merah juga. Artinya bahwa salah satu kekuatan utama Juve nggak ada, timpang banget Juve nggak ada Cuadrado semalam. Namanya Di Siglio, siapa tuh di kanan? De Sciglio. Iya, artinya Juve dari sisi kanan sangat amat jelek dan Inter pun bukan yang nampak luar biasa bagus juga. Cuman di final bakal ketemu Fiorentina ya. Inter sih ini. Belum tentu juga. Lu fansnya sama kayak tadi Newcastle. Samanya humble juga. Alah, kamu kecil. Loh, tapi kan dia nonton Fiorentina full match. Bukan. Iya. Karena gue kemarin siaran sendirian enggak. Karena kan Inter juga masih kebagi sama semifinal di Liga Champions kan. Menurut gua ini akan menghabiskan banyak fokus dan juga tenaga gitu kan. Masih jauh sih ya. Masih jauh ya. Berarti masih lama. Kan nanti gugurnya sama Milan kan. Terus gugur lagi sama Fiorentina. Pecat dong Simone Inzaghi kan. Tapi lu ngeliat bagaimana Simone Inzaghi ini kan begitu dibully atau dicaci maki sama fansnya katanya udah out. Tapi sekarang dilematis buat fans karena nggak ada yang nyangka juga dia bisa bawa ke semifinal terus juga ke final lagi back to back dengan musim lalu. Artinya apakah ini pelatih yang layak untuk dipertahankan? Jadi mantan pemainnya Inter si Boninsenna itu ngomong di media Italia bahwa si Inzaghi ini selalu bagus kalau dia ada a gun pointed to his head gitu, ditodong. Dalam kondisi kritis, tiba-tiba timnya bisa perform dan itu datang dari pelatih. Kita tahu itu sebagai fans Inter lah, lu kan ngerti hasil lawan Salernitana, lawan Monza di Serie A. Habis itu tiba-tiba di selain sisi lu bisa menang lawan Juve, Roma, Napoli juga ya. Napoli menang. Napoli
di Liga Champions lu bisa Barcelona aja lu lewatin, Benfica, Iya. Porto. Iya. Musim lalu juara Copa kan ngelewatin Bahkan Roma, Juve Juve pakai di final Juve. kan, Roma, Milan mereka juga. ngalahin kan. Artinya ya emang Inzaghi Cup, iya, cup. fetishnya di cup ini. Spesialis cup berarti. Spesialis cup. Iya, Jadi udah. fetis bahasanya jadi bola. Iya nih dari tadi. Fetis tuh kaki atau apa kan jadi fetis. Iya, ya buktinya Fetis bagus back kan. mahal. Di cup kan. Iya, iya, bagus. Juara Super Copa coba Iya, Super Copa ngalahin juga ya. siapa. Iya. Mungkin itu bagus butuh dua banget. pelatih. Oh iya, Satu pelatih iya iya Liga, iya iya. Satu pelatih di cup kan. Oh, satu pelatih liganya Conte. Ya Iya boleh, kan? boleh. Bisa Dia begitu Inter. ya. Tapi kalau lihat sekarang berarti kemungkinan terbesarnya adalah ketika lawan Fiorentina ini keuntungan untuk Inter karena Fiorentina mungkin bukanlah kita tahu ada Juventus, Milan yang bisa dijagokan ke final gitu atau Lazio. Iya, iya. Sebelah mata gitu. Fiorentina lawan Cremonese aja kesulitan gitu kan. Artinya bahwa Iya sih mana. iya, bahwa ya Inter nggak bagus, cuman menghadapi Fiorentina ya Amrabat kan. Amrabat. Iya, gua terakhir tahu Fiorentina itu Amrabat buka puasa itu. Buka puasa, cuman ya Inter babu-babu ke Inter ya bisa lah. Ya itulah sebab ke Inter, bisa lah Inter ke final Liga Champions dan juga juara Wow, Coppa Italia. gitu loh, itu baru harus fans namanya. optimis walaupun Tifosi. cuma mimpi ya. Oke, thank you Aldi juga, thank you juga Betul. buat Firzi. Gue juga kok ingetin kalau kita Jebret Media punya program sama-sama bantu. Ini juga ada TV di sini. Jadi kalau kalian punya program, punya produk yang mau kalian promosikan atau mau kita bantu biar makin dikenal orang, ini bisa hubungi aja kontak di bawah sini dengan nama Mulyawan. Kita bisa bantu promosikan karena viewers kita sudah melebihi jutaan views. Respect. Dan mudah-mudahan sama-sama berkah dengan harga yang juga pastinya bersahabat. Thank you juga buat Sari Mande, thank you juga buat Awi. Sampai ketemu di episode berikutnya. Kok begitu Bye-bye semuanya.